teman JNE Aga Karebata hari ini. Semoga baju-baju Jina. Nah, hari ini Kinan sudah berada di PT Comextra Majora. Yuk ikutin keseruan saya hari ini dalam Cerita Joni. Kali ini Kinan lagi ada di salah satu tempat produksi makanan khas yang ada di Sulawesi Selatan. Produknya sudah terkenal akan kelezatannya dan sering banget loh berkolaborasi dengan chef-chef terkenal Indonesia, bahkan sampai Chef Juna loh. Tempatnya beralamatkan di Jalan Salodong nomor 66 Bulurokeng, Kecamatan Birikanaya, Kota Makassar. Nah, teman JNE, sekarang saya sudah bersama Ibu siapa nih kalau boleh tahu? Halo, saya dengan Cindy dari PT Comextra Majora selaku Trading and Retail Manager. Baik, Ibu Cindy gimana kabarnya? Baik, baik. Kamu gimana kabarnya? Sehat juga, alhamdulillah. Cantik sekali ya hari ini. Terima kasih. Baik, Bu Cindy, kita bersama Cerita Joni udah hadir nih hari ini. Boleh dong diajak keliling? Boleh, boleh. Nanti kita keliling dari kantor, pabrik, dan juga tempat produksinya ya. Wow, seru sekali. Yuk. Nah, teman JNE, sebelum itu aku mau ngingetin dulu buat teman JNE yang belum daftar jadi member JLC, buruan daftar jadi member JLC dan kamu bakal dapetin 10 poin. Dan tukarkan poin kamu agar bisa mendapatkan barang elektronik, terus juga voucher dan tiket liburan dan masih banyak lagi barang menarik lainnya. Ya, jadi ikutin keseruan kita hari ini di Cerita Joni karena di akhir sesi nanti kita akan ada giveaway untuk teman JNE dimanapun berada. Let's go! JNE, kembali lagi bersama saya Kinan Aulia dan tentu saja masih bersama Ibu Cindy selaku Trading and Retail dari PT Comextra Majora. Ibu gimana, masih semangat? Semangat dong. Baik, Bu Cindy, kita bakalan ngobrol-ngobrol santai nih seputar produk ataupun juga perusahaan dari PT Comextra Majora ini sendiri. Nah, dari teman-teman JNE ini pengen tahu sebenarnya bagaimana sih latar belakang ataupun juga profil singkat dari PT Comextra Majora. Nah, PT Comextra Majora sendiri ini sudah berdiri sejak 1988, jadi udah cukup lama ya. Iya, aku belum lahir. Iya, aku juga belum lahir tuh. Nah, Comextra itu sebenarnya adalah singkatan dari Company Export Trading. Pada awal berdirinya itu dia memang fokus untuk ekspor. Jadi untuk mengcater pasar ekspor di luar, ada beberapa komoditi yang dikerjakan. Baru setelah 2018, kami mulai merambah pasar lokal domestik di Indonesia. Cikal bakalnya itu setelah ada kunjungan dari Pak Presiden Joko Widodo waktu itu. Nah, saat itu beliau datang kemari untuk melakukan pelepasan ekspor. Tetapi saat kunjungan ke pabrik dia sampaikan, wah, ada kacang mente ternyata sebesar jempol ya. Wah, beliau kaget dan sejak saat itu dia sampaikan, coba rambah pasar Indonesia. Coba lihat supaya orang Indonesia tahu nih bahwa ada kacang mente berkualitas sebesar jempol. Sejak saat itu owner kami mulai merambah pasar lokal dan kami pun sekarang sudah ada di lebih dari 100 supermarket di Indonesia ya. Jadi di seluruh Indonesia kami udah ada, di e-commerce, marketplace juga kami sudah ada. Juga kami memiliki lebih dari 500 jaringan reseller di seluruh Indonesia. Oke, luar biasa ya. Berarti memang untuk PT Comextra Majora ini sendiri mendapatkan insek dari orang nomor 1 di Indonesia. Ini luar biasa sekali. Nah, kalau kita beranjak untuk produk dari Comextra Cashew ini sendiri yang jadi produk unggulan tuh ada apa aja sih mungkin? Kalau produk unggulan ya, kami ini memiliki lebih dari 25 SKU atau lebih dari 25 jenis kacang mede. Nah, itu kita bedakan berdasarkan ukurannya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan fungsinya juga. Jadi kita mulai nih dari yang
yang kacang mente jumbo yang tadi saya bilang sebesar jempol. Itu cocok banget untuk snacking dan gifting. Kemudian ada juga yang masih yang utuh nih. Ada yang ukuran medium, biji kecil. Kacang mente juga ada yang sampai belah. Belah ini enak tuh, udah cocok untuk ibu-ibu yang mau masak, yang bikin kue. Ada juga yang pecah, itu cocok untuk bumbu-bumbu kacang, bumbu sambal. Jadi kalau untuk teman-teman yang suka berbagai macam manfaat kacang tuh, bisa pilih dari berbagai macam jenis produk kacang mente. Mulai dari yang harga terjangkau pun, sampai yang paling premium kami ada. Oke, berarti kalau kita ngomongin segmentasi ataupun juga pasar, bisa menjangkau seluruh kantong ya? Benar, itu tujuan kami. Kami ingin agar kacang mente ini dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Baik. Nah, oke, Bu Cindy, kita sudah berada di area lahan yang sangat luas sekali. Tapi mungkin boleh diinformasikan nih sama teman JNE. Untuk di sini tempat apa sih ini? Ya, di sini ada kita sebutnya proses penjemuran dari mente gelondong. Nah, kalau teman-teman sering dengar nih jambu monyet. Wow. Nah, ini nih yang kita sebut jambu monyet atau RCN kalau bahasa Inggrisnya, RCN, raw right. cashew nut. Jadi dia masih gelondongan. Ini adalah kacang mente. Jadi nanti kita melalui beberapa proses, mulai proses pemanasan, Ya. kemudian dibelah, kemudian kita masuk sampai proses produksi dari kacang mente sebelum bisa dikonsumsi. Oke, baik. Nah, tapi kalau untuk kondisi di area sini, Bu Cindy, ini aman ya? Oh, aman. Kita sedang melakukan penjemuran di bawah atap solar park, di mana ini dapat berfungsi untuk melipat gandakan panas, Wow. dan juga kita terhindar dari radiasi. Jadi kalau misalnya staf Comextra melakukan penjemuran atau ada proses-proses di sini, ini tetap aman untuk mereka. Luar biasa. Lahan luas tapi tetap safety. Benar. Baik. Masalah segmentasi ataupun juga target market ini sendiri kan Bu Cindy kita bisa bilang sudah lolos tahap nih. Tapi by the way boleh nih di-share mungkin sama teman-teman Jenny apa sih mungkin tips and tricks sehingga produk dari Comextra Cashew ini bisa selaris itu, bahkan dengar-dengar nih ceritanya bukan hanya chef-chef aja nih yang pernah cobain, tapi sekelas Chef Juna ya pernah ada mention positif juga, itu seperti apa tuh? Nah, dari Comextra sendiri ini memiliki moto yaitu our quality is our pride. Artinya kami selalu menjunjung tinggi pada kualitas produk. Produk kami juga telah melalui proses di pabrik. Pabrik kami juga telah tersertifikasi FSSC 22000. Apa tuh? Itu dia sertifikasi dari seluruh dunia yang dimana produknya itu harus benar-benar melalui lolos quality control di pabrik. Jadi kalau nggak lolos quality control, kita nggak bisa keluarin nih produknya. Kita diawasi secara ketat. Produknya pun kami selalu menaruh kualitas juga mengikuti standar AFI atau standar makanan dunia. Dia itu Association of Food Industries. Jadi kadar airnya, kemudian rasanya, warnanya, bentuknya sekalipun itu semua selalu ikut standar. Makanya kami yang membedakan kami dengan produk kacang mente lainnya nih, kami kualitasnya nomor 1. Dan juga dari chef-chef kenapa suka kami? Karena mereka mau nih hari ini masak untuk kue, mereka bisa pilih kacang mente mungkin yang ukurannya belah 2, jadi mereka nggak usah belah-belah lagi tuh. Mau yang pecah untuk diulek, langsung bisa ambil yang udah pecah untuk bumbu kacang. Baik, ini menarik sekali ya, tapi banyak sekali keunggulan yang juga tadi Bu Cindy sampaikan nih. Tapi kalau untuk compare nih ataupun juga perbandingan, apa yang menjadi perbedaan dari produk-produknya Comextra Cashew ini dibanding mungkin produk-produk luar kita? Produk luar. Produk Indonesia, kacang mente Indonesia sendiri itu terkenal akan manisnya. Jadi kita selalu menggunakan 100% bahan baku dari Indonesia. Indonesia kan terkenal nih berbagai rempah kaya banget Indonesia ya akan segala macam hasil buminya. Nah, dari kacang mente Indonesia sendiri itu terkenal karena dia rasa manis alami.
Jadi kalau kamu bandingin ya, teman-teman nih bandingin kacang mente Indonesia dengan kacang mente di luar sana. Itu kacang mente Indonesia ada khas manisnya, apalagi kalau diproses dari pabrik yang benar, prosesnya juga benar, itu dia aromanya, cita rasa khasnya itu semakin keluar. Oke, jadi mungkin ini salah satu alasan para chef-chef bahkan sampai seorang chef Juna pun ini falling in love ya dengan produk-produk dari Comextra Cashew, karena memang sedetail itu tuh Bu Cindy. Nah, selain dari itu kalau untuk dari Comextra Cashew ini sendiri, apa sih langkah-langkah atau mungkin program-program CSR kerjasama yang sejauh ini sudah dilakukan? Karena kalau kita lihat kan produknya sudah selaris itu tuh. Nah, untuk program CSR-nya ya, atau Corporate Social Responsibility kami ini senantiasa bekerja sama dengan petani lokal. Jadi kami ini menjunjung tinggi petani-petani. Kami mendonasikan bibit mente. Kami melakukan edukasi bagaimana seharusnya melakukan tanaman mente yang benar itu seperti apa. Program-program itu kami ada beberapa tim yang rajin ke daerah nih untuk mengedukasi para petani agar mereka nggak dibodoh-bodohi ataupun mereka semakin pintar dalam melakukan proses penanaman itu sendiri. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengakomodasi tanah-tanah kosong, tanah-tanah yang tidak digunakan agar dapat ditumbuhi kacang mente. Jadi bisa dapat jadi pendapatan lebih tuh untuk daerah sekitarnya, petani sekitarnya, dan juga penduduk di sekitar. Oke, tapi kalau bisa bahas lebih dalam lagi nih, saya tertarik di Bu Cindy melihat ada satu perusahaan yang bukan hanya sukses di bidang marketingnya ataupun juga penyebarluasan produknya, tapi ia juga berhasil dari sektor CSR ataupun juga responsibility-nya. Kalau Bu Cindy ketika turun di lapangan ataupun juga tim itu bagaimana sih mungkin untuk kondisi petani, hubungannya dan juga mungkin lingkungan yang ada di sana? Ini aku mau minta testimoni langsung nih. Petani-petani Indonesia itu luar biasa sekali ya. Di Indonesia kita tahu ada berbagai macam komoditi, mulai dari padi, kemudian jagung, biji kakao, kacang mente juga itu sendiri, dan berbagai macam kacang. Nah, untuk kacang mente ini sendiri perlakuannya kan spesifik. Jadi mereka ini harus terus diedukasi nih. Kalau misalnya ada kejadian seperti ini, ada penyakit apa, itu ada apa perlakuan yang dilakukan, itu yang tim kami selalu turun ke lapangan dan mengedukasi mereka. Jadi kami bukan hanya sekedar nerima aja, kami selalu peduli akan apa yang mereka rasakan. Jadi kami bekerja sama juga dengan pemerintah untuk melakukan akomodasi tersebut kepada petani lokal. Luar biasa. Jadi semua sektor dimasukin ya Bu ya. Dari segi mengedukasi, segi menjual, segi bisnis, semua tetap dijalanin gitu. Saya sudah berada di depan area pabrik PT Comextra Majora, dan tentu saja yang masih setia menemani kita ada Ibu Cindy lagi. Ibu Cindy. Nah, Ibu Cindy, sekarang teman JNE dan juga Kinan kepo nih, pengen tahu lebih dalam lagi gimana sih mungkin untuk proses produksi produk dari Comextra Cashew seperti apa. Nah, ini kita udah di depan pabrik dari PT Comextra Majora ya. Nanti aku bawa lihat-lihat proses produksi kacang mente, mulai dari pengupasan, kemudian masuk sortir, kemudian mesin-mesinnya, mesin X-ray untuk mendeteksi metal, hingga proses packing sebelum siap diekspor ataupun untuk pengiriman lokal. Oke, baik. Tapi kayaknya baju kita nggak gini ya, nanti kita ada... Iya, ada pakai alat pelindung. Oke, biar lebih safety. Oke, yuk ikutin keseruan kita di dalam, teman Jenny. Ya, teman JNE, saat ini saya sudah berada di area pabrik Comextra Cashew untuk melihat proses produksi dari produk kacang mente. Dan tentu saja yang setia menemani kita sudah ada Ibu Cindy. Ibu Cindy, halo, masih semangat? Masih. Baik, Bu Cindy, mungkin boleh dijelaskan nih kepada teman JNE. Kita kan sekarang sudah ada dalam area pabrik Comextra Cashew. Di sini untuk proses pembuatan kacang mente melalui tahap apa aja sih, Bu? Nah, ini kita ada di sektor di mana kita produksi kacang mente yang siap makan. Oke. Jadi yang kita biasa jual di supermarket, di marketplace.
Nah, itu adalah beberapa proses yang dilewati. Ada proses pertama penyortiran bahan bakunya, Baik, oke. kemudian ada penggorengan, dan setelah digoreng pun kita tetap melakukan sortir. Sortirnya kita hindari dari yang pecah-pecah, karena kita mau menyajikan ke customer itu produk yang baik, produk yang utuh, kacang mentenya utuh ya. Mungkin nanti dari tim teman-teman JNE bisa langsung lihat prosesnya seperti apa. Terima kasih Bu Cindy. Jadi itu tadi kita udah jelasin ya teman JNI bahwa memang ada beberapa fase atau tahap yang dilewatin untuk produk kacang mente ini. Cindy, ini untuk jangka panjang nih atau ke depannya, ada nggak sih mungkin target dari PT Comextra Majora sendiri atau terkhusus untuk produk-produk Comextra Cashew ini apa nih ke depannya yang akan menjadi langkah panjang, mungkin ke depannya pengen ngapain gitu? Tentu dari Comextra Cashew akan selalu mengembangkan sayap ya. Ada beberapa produk baru yang akan launching nih di 2024 ini. Oke. Makanya nanti teman-teman JNE bisa juga tungguin beberapa produknya, dan juga kami selalu mempertahankan kualitas serta pelayanan yang baik untuk customer kami. Baik. Ada bocoran mungkin sedikit nanti produknya seperti apa? Kacang-kacangan atau apa lagi nih? Wah, pokoknya bocoran yang bisa aku sampaikan Iya. paling yang bisa dikonsumsi. Oke, berarti snack langsung makan ya? Wah, bisa snack, bisa mungkin yang lain-lainnya tuh. Pokoknya apapun yang bisa dikonsumsi. Bocoran harga? Nah harga itu kami selalu harga yang memberikan harga yang terjangkau. Jadi mau untuk kocek masyarakat Indonesia di berbagai kalangan. Baik. Nah, mungkin untuk teman-teman JNI kita tadi udah dengarkan ya profil singkat dari PT Comextra Majora dan juga produk-produk Comextra Cashew itu sendiri. Nah, jadi teman-teman nggak perlu diraguin lagi nih untuk produk-produk yang ada di Comextra Cashew ini sendiri, dari proses pembuatan tadi kita udah keliling, terus juga proses pengemasan, bahkan sudah ada testimoni langsung dari orang nomor 1 di Indonesia. Jadi kayaknya untuk hal-hal yang diragukan itu kita tidak perlu ragu lagi. Nah, saya juga mau mengajak untuk teman-teman JNI dan seluruh pemirsa di seluruh Sulawesi Selatan dimanapun berada, yang mau pesan langsung gimana caranya, mungkin boleh dibantu? Nah, untuk Comextra Cashew sudah tersedia di marketplace di Indonesia, e-commerce, ada di Tokopedia, ada di Shopee. Kemudian kami juga ada di seluruh supermarket di Indonesia seperti Circle K, Lotte Mart, Ranch Market, Grand Lucky dan lain-lain. Kemudian ada juga kami memiliki jaringan reseller di seluruh Indonesia dan masih terbuka untuk reseller. Jadi kalau misalnya ada yang mau usaha di rumah nih, UMKM, ibu-ibu ya atau bapak-bapak, bisa hubungi langsung ke Comextra via WhatsApp. Baik, luar biasa. Berarti distribusinya sejauh ini sudah ke seluruh Indonesia ya? Benar. Baik, terima kasih Bu Cindy. Nah, jadi teman-teman JNE sendiri kalau ingin pesan ataupun juga melakukan pemesanan langsung, bahkan sudah tadi kita dengar nih sudah ada di marketplace dan juga di beberapa kota, dan tadi ada di sosial media juga disiapkan juga ya Mas? Iya, benar. Di website ataupun juga di Instagram dan juga di Facebook. Nah, jadi untuk teman-teman JNE yang berminat ataupun juga tertarik ingin merasakan kenikmatan dari produk-produk Comextra Cashew, untuk pemesanan tentu saja bersama JNE kita akan mendistribusikan dimanapun wilayah Anda seperti itu. Nah, Bu Cindy, tapi kalau untuk di PT Comextra Majora Makassar ini sendiri nih, ada apa aja Bu Cindy? Nah, di sini kita ada beberapa pabrik ya. Yang pertama itu ada pabrik produksi kacang mede. Itu yang untuk diekspor maupun juga untuk pasar lokal. Kemudian ada juga pabrik produksi ekstraksi minyak cangkang mede untuk berbagai kegunaan tuh. Kemudian ada juga pabrik produksi cangkang kacang mede. Itu sebagai biomass. Ada juga kantor pusat kami yang di Makassar ini untuk meng-cater beberapa gudang di seluruh Indonesia. Ada di Jakarta, ada di Bali, Surabaya. Nah, itu dia untuk mendukung penjualan di kota-kota tersebut juga. Selain di Makassar sendiri, ada juga toko dan tentunya tempat pengemasan. Oke, luar biasa. Nah, teman JNE, itulah tadi seputar obrolan kita bersama Ibu Cindy selaku Trading and Retail Manager dari PT Comextra Majora. Nah, tapi sebelum kita
mengakhiri obrolan ini ya, kayaknya kurang afdol deh kalau kita nggak bagi-bagi giveaway ya. Jadi kita ada 2 giveaway untuk 2 penjawab terbaik yang beruntung ya. Ada 2 pertanyaan yang nantinya akan dibacakan langsung dari Bu Cindy seputar Comextra Majora. Silakan Oke, Bu. untuk pertanyaan pertama, sebutkan 2 jenis atau 2 grade dari kacang mede Comextra Cashew. Itu Oke. untuk pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apa sih yang membuat Comextra Cashew atau dari PT Comextra Majora ini beda dari kacang mede lainnya? Oke, udah dicatat? Udah ya? Baik, untuk teman JNE yang tahu jawabannya langsung digaskan, dijawab di kolom komentar yang ada di bawah. Dan untuk pemenang nanti akan kita komunikasikan lagi. Pokoknya jangan lupa untuk langsung dijawab karena ada 2 hadiah yang sudah kita siapkan. Terima kasih banyak Terima Ibu kasih. Cindy sudah membersamai kita. Ini hari ini senang sekali ya karena teman JNE bersama Cerita Joni kita sudah diberikan kesempatan berkeliling di area PT Comextra Majora. Kemudian juga kita lihat tadi beberapa proses-proses yang dilalui. Nah, yang terakhir mungkin sebelum kita closing statement dari Ibu Cindy sendiri, apa nih harapannya ke depan atau ada yang ingin disampaikan juga sebagai penutup kepada seluruh teman-teman JNE yang menyaksikan Cerita Joni pada hari ini? Dari saya sih sejauh ini kami udah bekerja sama dengan JNE itu udah lama banget ya, dari sebelum produk Comextra Cashew ini ada di Indonesia udah kerja sama bareng dari awal. Nah, dari situ kami suka banget pelayanannya yang cepat, selalu sampai tepat waktu dan juga aman. Jadi kalau kami mau kirim dokumen, mau pastikan sampai aman barang-barang, itu kami selalu pakai JNE dan jadi sukses terus juga ya untuk JNE. Baik. Teman JNE yang belum daftar jadi member JLC, buruan daftar dengan klik link yang ada di bawah sini. Terima kasih banyak Ibu Cindy untuk waktu dan kesempatannya hari ini, full time udah nemenin kita dan juga teman JNE berkeliling mengedukasi, dan juga tadi kita udah melihat ya area dari PT Comextra Majora. Nah, buat teman JNE jangan lupa untuk yang pengen tahu lebih jauh lagi terkait produk-produk baru ataupun juga info-info terkini dari Comextra Cashew dan juga JNE, jangan lupa follow akun media sosial yang ada di bawah sini. Dan juga jangan lupa tontonan kita pada hari ini untuk di like, comment, and share. Dan saya Kinan Aulia bersama Ibu Cindy mohon pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Cerita Joni episode berikutnya. Sampai jumpa.